Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam jumpa kembali dengan Ustazah Vivi. Apa kabarnya anak soleh semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, ceria, dan bahagia. Siapa yang sholat duha bilang saya. Siapa yang tilawah Quran bilang saya. Siapa yang bangun pagi, siapa yang sikat gigi, siapa yang tersenyum manis bilang saya. Allahu Akbar. Barakallah kepada anak-anak semua yang telah mengawali pagi hari ini dengan amal ibadah yang semangat. Semoga Allah istiqomahkan selalu. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, Kamis pagi yang manis ini Ustazah sedikit bercerita boleh ya? Ya, Ustazah akan bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Siapa ya? Ada yang tahu? Beliau ini adalah seorang syahid yang berjalan di muka bumi. Betul. Thalhah bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya, lihatlah Thalhah. Itulah ucapan Rasulullah saat perang Uhud terjadi. Saat itu pasukan muslim telah terpecah belah, sehingga hanya tersisa beberapa orang di antara mereka, termasuk Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin yang naik ke bukit dihadang oleh musuh. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Saya wahai Rasulullah, jawab Thalhah. Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu. Saya wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansor. Ya, majulah, kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah hingga menemui kesyahidannya. Rasulullah meneruskan perjalanan, tetapi dihadang kembali oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Saya wahai Rasulullah, kata Thalhah mendahului yang lain. Jangan, engkau tetaplah di tempatmu. Lalu seorang prajurit Ansor menggantikannya. Begitu terus hingga 11 orang prajurit muslim menemui syahid. Tinggallah Thalhah sendiri bersama Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Thalhah, sekarang engkau wahai Thalhah. Tanpa ragu lagi, Thalhah pun maju menghadang musuh dan menghalangi mereka agar tidak mendekati Rasulullah. Thalhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah yang mulia. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek. Darah mengucur dari muka beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah, tapi Rasulullah menyuruh mereka membantu Thalhah. Thalhah ditemukan dalam keadaan pingsan. Tak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Thalhah sudah syahid karena luka parah yang dideritanya. Tapi ternyata ia masih hidup sehingga akhirnya Thalhah mendapat julukan Asyahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Sejak saat itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah perang milik Thalhah seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Thalhah mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sa'id bin Zaid tengah diutus menjadi mata-mata di luar kota oleh Rasulullah. Meski demikian, Thalhah tetap mendapat ghanimah Badar. Thalhah adalah seorang pemuda yang cerdas.
Keislamannya berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian menghantarkannya menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Tolhah, dan dengan ringan Tolhah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Peristiwa keislaman Tolhah menjadi berita yang amat mengejutkan, terutama untuk keluarganya. Berbagai bujuk rayu dari keluarga dan kaumnya tak lagi dihiraukannya. Pendirian Tolhah tak dapat digoyahkan. Tolhah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, ia juga tidak pernah ingkar janji dan dermawan. Pernah dia membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Entah kenapa malamnya Tolhah gelisah, risau dan merasa tidak tenang. Istrinya sampai kebingungan melihatnya. "Mengapa engkau gelisah? Apa aku telah melakukan kesalahan kepadamu?" "Tidak, engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi memang ada yang mengganggu pikiranku. Pikiran seorang hamba yang tidak tenang ingin memejamkan mata sedang ada harta bertumpuk di rumahnya." "Mengapa engkau sampai risau seperti itu? Bukankah banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu? Besok pagi engkau bagikan saja uang itu kepada orang yang membutuhkan. Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapatkan taufik Allah," sahut Tolhah bahagia. Akhirnya Tolhah membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansor dan Muhajirin keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu, meski itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas jika Rasulullah memberinya gelar Tolhah al-Jawud, Tolhah yang pemurah, dan Tolhah al-Fayyad atau Tolhah yang dermawan. Tolhah syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa perang Jamal karena luka yang cukup dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tak biasa, Tolhah menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat yang lain. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, dari kisah hidupnya Tolhah bin Ubaidillah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya bahwasanya kita harus menjadi orang yang teguh pendirian, kemudian dermawan pula, serta berjuang dengan sungguh-sungguh dalam membela agama Islam. Nah, kalau anak-anak, bagaimana caranya Ustazah? Berjuang di jalan Allah sebagai pelajar, yaitu dengan bersungguh-sungguh belajar. Demikian bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran dan keteladanan dari Tolhah bin Ubaidillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.